Ibu Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Impres Lamojan yang saya hormati dan saya kasih teman-teman guru di SD Impres Lamojan. Selamat siang untuk kita semua pada kesempatan ini. Hari ini saya Blasius Bumaran, calon guru penggerak angkatan 6, akan membagi pengalaman dan pengetahuan, dan kita akan berbagi bersama terkait budaya positif yang kita akan kembangkan di sekolah kita ini. Sebelum kita mulai kegiatan ini, saya minta Ibu Kepala untuk memberikan kata pembukaan pada acara kita ini. Pada Ibu, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Impres Lamojan, terkhusus Pak Blas yang akan membawakan materi diseminasi atau penyebaran pemahaman, pengalaman penerapan budaya positif kepada kita semua pada saat ini. Singkatnya, kita semua yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati dan segani. Pada tempat yang pertama, saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru karena masih bersedia untuk mau mendengar apa yang akan disampaikan oleh teman kita Pak Blasius Bumaran. Sebentar lagi Pak rekan kita ini akan membagi pengalaman kepada kita, dan saya harap agar apa yang dibagikan kepada kita ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Maka saya ajak supaya kita ikuti secara serius sehingga menjadi bekal untuk kemudian nanti kita juga bisa buat seperti apa yang ditunjukkan oleh rekan kita ini. Dan selanjutnya saya tidak memperpanjangkan kata, waktu seluas-luasnya saya serahkan kepada Pak Blas. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Terima kasih kepada Ibu Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Impres Lamojan yang telah memberikan kata pembukaan pada kegiatan kita hari ini. Baik teman-teman, kegiatan ini untuk menjawab aksi nyata pada pembelajaran modul guru penggerak modul 1.2 terkait dengan budaya positif. Di sini kita sama-sama saling berdiskusi, saling membagi. Mungkin ada teman yang sudah mempelajari terkait dengan budaya positif ini sebelumnya. Di sini marilah kita sama-sama berbagi pengalaman. Jadi ini terkait dengan budaya positif di sekolah. Ya, itu tadi, lanjut saja. Konsep utama pada modul budaya positif ini, yang pertama terkait dengan perubahan paradigma belajar yang kita akan pelajari, kita akan dalami. Yang berikut, disiplin positif. Yang berikut, motivasi perilaku manusia. Dan yang berikut, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang kita akan bahas, berdiskusi bersama pada kesempatan ini. Baik, kita lihat tentang paradigma pendidikan, perubahan paradigma belajar di sekolah. Kita lihat selama ini sebelum kurikulum merdeka, kita sudah geluti dengan kurikulum K13, kurikulum 2013. Setelah itu kita masuk pada tahun ini dengan kurikulum baru, yaitu kurikulum
Merdeka ini adalah perubahan paradigma belajar yang terjadi di dunia pendidikan, kembali ke secara khusus di kelas kita masing-masing. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar dari kebutuhan sesuai perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini berdiferensiasi itu artinya setiap siswa itu belajar dari kebutuhan. Jadi belajar dari kebutuhan. Ada, kalau kita lihat di kurikulum Merdeka sekarang ada 6. Di sini ada 6 yang kita lihat di sini ada beriman dan bertakwa. Yang sekarang kita sudah tahu, kita sudah ikuti, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini termuat dalam profil pelajar Pancasila. Ya, ini kita masuk dengan disiplin positif. Terkadang kita membayangkan disiplin itu sama dengan aturan. Yang selama ini kita pahami bahwa disiplin itu dia sama dengan tata tertib teratur kepada aturan atau hukuman. Yang selama ini kita memahami bahwa disiplin itu sama dengan tata tertib. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, dia mengandaikan kita guru ini kita sebagai petani. Jadi petani, kalau cara kerja petani, dia menanam padi, tidak bisa mengharapkan bahwa petani itu akan menjadi menanam padi, dia tidak mengharapkan padi jadi jagung. Jadi padi yang ditanam oleh petani ini, padi dan tetap hasilnya padi. Tidak bisa dia menghendaki bahwa yang saya tanam padi, yang menghasilkan adalah jagung. Jadi ini seperti di dunia pendidikan. Jadi kita masuk sana, anak tidak bisa dipaksa untuk ikut dengan apa yang kita mau. Kita lihat kembali yang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Jadi petani hanya menuntun tanaman yang menjaga, merawat tanaman itu sehingga hasilnya bisa memuaskan. Dia tidak bisa memaksa bahwa padi yang ditanam hasilnya harus jadi jagung. Ini yang pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga dia mengandaikan kita guru ini seperti seorang petani, di mana kita membimbing, menuntun anak itu menuju kemerdekaan. Menuju kemerdekaan, sehingga seorang yang memiliki disiplin diri itu berarti mereka yang bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Jadi untuk mencapai kemerdekaan, anak ini harus memiliki disiplin diri dan memiliki motivasi internal yang kuat. Jadi motivasi internal ini motivasi yang berasal dari dalam diri. Tidak bisa motivasinya berasal dari luar. Kalau motivasi berasal dari luar, berarti seperti yang kita sebagai guru memaksa, mengharuskan bahwa ikut kita punya. Dan kita kembali berpikir tadi yang filosofi Ki Hajar Dewantara tadi. Tidak bisa memaksa tanaman yang ditanam hasilnya lain, tetap hasil itu. Cuma tugasnya hanya merawat, menggembur tanaman agar tanaman itu bisa menghasilkan yang baik. Demikian juga kita guru. Itu yang disampaikan pemikiran sesuai dengan filosofi ini. Apa itu disiplin positif? Jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta berdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ada sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi tanpa ada kita tidak ada ancaman di sana, tidak ada sogokan memaksa anak untuk bisa harus berbuat supaya hasilnya seperti ini. Jadi itu yang dikehendaki pada disiplin positif ini. Jadi kembali kepada kita guru sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri
sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi harus berasal dari motivasinya, harus berasal dari anak itu, dari dalam diri anak. Jadi bukan dari luar. Kita lihat kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar yang kita tahu, yaitu yang pertama bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup ini berkaitan dengan kebutuhan dasar, pakaian, makanan. Ini kebutuhan dasar yang pertama, itu bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak ini kalau kita lihat dia kesana kemari, berarti mungkin anak itu di rumah tidak pernah merasakan kasih sayang dan rasa diterima di rumah, sehingga kelihatan anak ini di sekolah kita lihat seperti itu, sehingga kita kadang berpikir, kenapa kita punya anak ini seperti ini? Mungkin kasih sayang yang dirasakan di rumah belum maksimal, sehingga di sini di sekolah yang kita harapkan, kita harus memahami bahwa anak itu harus membutuhkan kasih sayang. Yang kedua, penguasaan. Jadi ingin menguasai. Kita lihat di anak-anak kita banyak yang pada satu kelas satu orang yang lebih menguasai. Dia itu berarti dia punya kebutuhan belum terpenuhi di pergaulannya, sehingga dia akan menguasai semuanya. Jadi dia harus berusaha untuk kebutuhan dasarnya itu bisa terpenuhi. Yang berikut, kesenangan. Kesenangan ini kembali ke pembelajaran. Anak ini kan pada dasarnya di tingkat SD senangnya bermain. Maka bagaimana kita melihat bahwa anak senang bermain dengan kebutuhan dasarnya kesenangan ini, sehingga modifikasi pembelajaran diusahakan untuk masuk dengan metode-metode permainan, sehingga membuat anak itu senang, sehingga dia bisa lebih leluasa dalam mengikuti pembelajaran. Yang berikut, kebutuhan dasar yang terakhir itu kebebasan. Jadi dia ingin bebas, tidak bisa terikat. Kadang anak kalau kita belajar di dalam ruangan terus, kadang membosankan. Karena itu tadi kebutuhan dasar yang terakhir ini kebebasan. Jadi anak itu ingin bebas. Jadi kalau kita mengekang atau tetap di dalam kelas, berarti kebutuhan dasar untuk kebebasan ini dia rasa tidak terpenuhi, sehingga apa yang dia pikirkan, dia lakukan, kita lihat bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Yang berikut terkait dengan motivasi perilaku manusia. Jadi dari kebutuhan dasar tadi, untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi, sehingga manusia itu melakukan atas dasar berapa motivasi. Jadi motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar. Jadi ini secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi dari dalam dirinya untuk melakukan sesuatu, baik itu sadar atau tidak sadar, tapi dia tetap melakukan. Motivasi ini ada tiga motivasi. Yang pertama itu motivasi untuk menghindar ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar. Motivasi menghindar ketidaknyamanan itu misalnya pada saat anak melakukan kesalahan, dia merasa bahwa kalau ditanya kalau dia harus jujur, maka pasti akan dia dihukum. Dia akan pasti dihukum, maka dia akan berbohong. Dibaca di situ. Itu motivasi yang berasal dari luar, maka pasti dia akan dihukum. Motivasi yang kedua yaitu motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi anak ini dia lakukan, dia menginginkan untuk dia dapat hadiah. Seperti dalam pembelajaran, kalau siapa yang jawab tahu, dia akan, ibu atau bapak guru akan kasih dia hadiah. Jadi ini dia belajarnya motivasi untuk mendapatkan sesuatu, bukan dasar dari dirinya sendiri. Itu juga motivasi ekstrinsik dari luar. Dia melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan sesuatu, penghargaan tadi.
Yang berikut motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini motivasi intrinsik. Jadi harus berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi kalau anak itu gagal, konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama hukuman. Itu kalau anak dihukum, pasti anak akan merasa disakiti, menyakitkan, dan juga dia merasa tidak nyaman. Kalau kita hukum, perasaan anak pasti kita tidak tahu. Setelah kita hukum dia ke sana, pasti yang pertama disakiti, dia merasa disakiti. Yang berikut dia tidak nyaman, dan juga imbas kepada murid-murid akan takut. Dan juga ada pemaksaan di sana, dan murid menyembunyikan kesalahan. Walaupun kita tanya kalau kita hukum dengan tindakan hukum, kita tanya sedemikian rupa, tetapi dia tidak akan mengatakannya. Murid merasa rendah diri. Kalau kita sudah menghukum, berarti di antara temannya pasti dia merasa, saya paling di kelas ini, pasti saya paling manusia yang paling salah atau paling bodoh di kelas ini. Maka dengan sendirinya dirinya akan, dia sendiri merendahkan dirinya. Yang berikut penghargaan. Konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Penghargaan itu tidak efektif. Kalau penghargaan yang kita berikan tidak efektif, anak akan merasa bangga, kebanggaan, tapi hanya untuk mendapatkan sesuatu tadi, dan juga mematikan kreativitasnya. Tidak untuk bilang dia berusaha mengembangkan diri, tidak bisa, karena dia merasa bahwa saya sudah bilang tadi sudah benar dan saya sudah dapat hadiah, maka saya merasa bahwa itu sudah pas buat saya, maka kreativitasnya akan tidak ada. Yang berikut menghukum dengan sistem ranking. Jadi kita memberi rankingnya. Ada yang juara 1, juara 2, juara 3. Jadi itu yang selama ini kita lakukan. Saya berpikir bahwa itu merupakan penghargaan, tetapi setelah mempelajari ini masuk dalam konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi walaupun rankingan kita merasa, anak itu merasa bangga, tetapi secara tidak langsung dalam dirinya akan gagal nanti. Yang berikut merampas hak menghargai dirinya. Jadi dia tidak akan menghargai dirinya lagi. Dia akan lebih mementingkan penghargaan atau apresiasi yang dia dapat itu. Berikut konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi sini ada dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi itu penguatan jangka pendek, dia memberi hanya sesaat saja, jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan dan juga adanya stimulus dan respon. Murid menghormati peraturan. Kalau kita buat peraturan, dia ikut, dia konsekuensinya dia harus menghormati aturan yang kita buat. Murid kehilangan waktu untuk membuat kesalahan. Pada dasarnya konsekuensi ini kita berpikir bahwa ini sudah pas, tetapi masih ada cara lain yang lebih bagus dari ini, yaitu dengan cara restitusi. Restitusi itu akan menghasilkan murid yang bertanggung jawab atas perilakunya, dia bisa bertanggung jawab. Juga fokus pada pemecahan jangka panjang. Kalau dia melakukan kesalahan, dia akan merefleksikan dirinya sendiri tanpa ada paksaan dari menurut OA atau nomor mana ini. Dia akan fokus pada pemecahan jangka panjang. Murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Ini teori kontrol, itu dia sendiri menghargai diri sendiri, dan murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ini ada konsep disiplin dengan identitas sukses, ada dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Dari konsekuensi yang kita rasa bilang itu sudah baik, padahal yang ada lebih bagusnya pada di tingkat restitusi.
konsep disiplin pendekatan restitusi. Itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi tadi restitusi itu apa sebenarnya? Jadi menurut Gosen, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi resti itu adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid. Bagaimana ciri-ciri restitusi? Restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi dia tidak menebus kesalahan, dia belajar dari kesalahannya sendiri. Restitusi memperbaiki hubungan dari yang antara teman yang berkelahi, dia akan sendiri memperbaiki hubungannya dengan temannya tadi. Temuan di sini restitusi itu temuan, bukan paksaan. Dia sendiri menemukan dirinya. Dia sendiri menemukan solusi kalau dia sudah buat salah. Dia sendiri menemukan, bukan kita guru yang paksa. Kalau kau sudah terlambat, besok harus datang cepat. Itu seperti sebuah paksaan. Tapi restitusi ini sebuah temuannya sendiri. Dia sendiri mengatakan, menentukan untuk melihat ke dalam diri. Jadi dia sendiri melihat, padahal saya hari ini tidak mengerjakan PR itu, menurut saya itu salah. Dia sendiri menemukan, bukan dari luar. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi dia sendiri mencari, kenapa saya tidak bisa kerja PR sebenarnya, padahal selama ini setelah pulang sekolah saya sendiri yang salah karena saya terlalu waktunya banyak, tapi saya sendiri yang apa? Itu anak sendiri mencari kebutuhan dasarnya. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang berikut menguatkan dan fokus pada solusi. Dia hanya solusi saja di sana. Dia fokus pada solusi. Lanjut. Ini contoh kasusnya. Sebuah contoh kasusnya murid terlambat ke sekolah. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau siswa terlambat ke sekolah, di hukuman guru akan menghukum dengan berbagai tindakan. Entah itu berlutut atau kecubit. Guru marah bahkan pukul. Ini semua itu mengakibatkan murid jadi takut. Jadi kalau yang contoh kasus ini di hukuman, ya selama ini hukuman kita lihat seperti itu. Kalau konsekuensi, guru memberi peringatan. Besok jangan terlambat lagi, memberi peringatan. Guru menegur dan siswa mengikuti peraturannya. Jadi tegur langsung ikut. Tapi hanya sesaat itu saja. Kalau di restitusi, guru menanyakan keyakinan kelasnya atau keyakinan dirinya untuk membantu siswa dalam menyelesaikan masalah. Menurut tidak pakai sepatu, menurut Anton bagaimana? Kenapa tidak pakai sepatu hari ini? Dia sendiri menemukan. Pasti sebelum dari penghukum dengan konsekuensi, sebelum kita tanya, kita langsung hukum dulu atau memberi peringatan dulu. Tetapi di restitusi kita menanyakan, jangan sampai mungkin sepatunya tadi malam karena basah, basah, ataukah sepatunya sudah robek. Jadi kita tidak tahu bahwa masalah yang dialami anak ini langsung ambil tindakan. Padahal kita belum menanyakan kepada anaknya, kenapa tidak pakai sepatu hari ini? Oh, karena sepatu saya basah. Karena setelah kita hukum dalam itu peringatan dulu baru kita tanya, padahal sudah terlambat, kita sudah melalui beberapa tahap yang keliru. Guru terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Menghormati, dengan itu guru terbuka kepada anak, menanyakan kepada anak bagaimana dan dia sendiri mencari solusinya. Sepatu basah, hari Senin sepatu basah, maka solusinya bagaimana? Maka dia sendiri menemukan, oh kalau sepatu basah, paginya basah, maka saya jangan cuci pada malam hari. Maka pulang sekolah harus sudah cuci. Itu solusi dia sendiri menemukan. Bukan kita yang memaksakan ataukah menghendaki bahwa harus ikut itu.
Ini contoh kasus bagaimana tindakan. Ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol restitusi. Jadi kalau kita lihat 5 posisi kontrol ini, coba kita lihat selama ini kita pada posisi yang mana? Antara penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kalau penghukum, seperti yang tadi kita selalu memberikan hukuman. Pembuat merasa bersalah berarti kita membuat anak itu merasa dirinya bahwa saya ini paling satu orang, saya lebih salah dari teman-teman yang lain. Kalau teman, kita menjadikan diri kita sebagai teman anak-anak tadi. Terus pemantau, kita memberi lihat. Kita berdiri dan lihat, oh anak kerja PR tugas ini baik tidak. Kita hanya kasih tugas habis berdiri lihat saja. Itu pemantau. Manajer ini kita dalam artikan manajer berarti seperti apa? Jadi yang selama ini kita lakukan mungkin kembali kepada kita semua 5 posisi restitusi ini. Kita lanjut. Contoh penerapan posisi restitusi, 5 contoh. Kasusnya, murid tidak mengenakan pakaian seragam yang lengkap saat apel bendera. Tadi ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau di penghukum yang tidak mengenakan seragam yang tidak lengkap, membentuk barisan sendiri karena kalian tidak mematuhi peraturan sekolah. Di sini kita mengharuskan bahwa semua siswa harus patuh pada peraturan sekolah. Itu penghukum. Jadi pasti ada konsekuensinya di sana. Yang baris tadi pasti mereka bertanya, oh kita yang baris ini pasti sebentar kena tempelet atau berlutut. Beribu tanda tanya yang ada pada diri anak. Berarti kan kita sudah dipisahkan dari teman-teman yang lain. Yang berikut, pembuat merasa bersalah. Guru bilang, kami kecewa sekali dengan kamu. Kamu harus berapa kali kita menyampaikan bahwa harus memakai sepatu pada saat apel bendera. Jadi yang guru merasa saya kecewa, berarti anak merasa, kalau begitu saya sudah buat guru kecewa. Berarti anak merasa diri bahwa saya paling salah. Yang berikut, posisi teman. Bagi yang mematuhi peraturan, kalian buat bapak dan ibu guru bangga. Itu kita memberikan apresiasi kepada yang seragamnya lengkap. Tetapi yang tidak mematuhi aturan, ini tidak apa-apa, hari ini kalian salah. Berarti kalimat salah di sana. Banyak kita ada pembedaan. Walaupun kita tahu ada pembedaan. Oh, anak ini nih bagus, anak ini tidak bagus. Berarti pasti ada sekatan di sana. Anak merasa bahwa kami yang salah, mereka di sana yang lebih benar. Ini posisi teman. Kalau pemantau, kalian yang melanggar aturan hari ini, apa peraturan sekolah kita? Dan menurut kalian bagaimana konsekuensinya? Jadi anak langsung kalau konsekuensinya, kalau begitu kalau kami tidak pakai seragam lengkap, sepatu pada apel bendera, konsekuensinya pasti kami akan dihukum. Kembali kepada hukuman yang diberikan oleh guru. Sekarang untuk manajer. Di manajer pertanyaan, apakah kamu tahu kesalahan kalian? Kita menanyakan kepada anak kesalahan yang dia rasakan sekarang ini, menurut dia salah apa? Pasti dia akan melihat teman-temannya dan melihat pada dirinya. Oh, kalau begitu dia akan merespon. Dan di saat pertanyaan seperti itu pasti dia akan merespon di sana. Dia respon, kira-kira kamu akan memperbaiki kesalahan kamu. Jadi kita menanyakan mungkin
Kesalahan apa? Kalau dia seperti kasus di atas, saya tidak mengenakan seragam. Kesalahan saya. Pasti akan pertanyaan lanjutan. Kira-kira kenapa hari ini tidak mengenakan seragam? Pasti dia akan menyampaikan alasan-alasannya kenapa dia tidak mengenakan seragam sepatu. Berikut kita lihat tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Coba kembali terlewatkan. Ya, lanjut. Keyakinan kelas. Kayak keyakinan itu, saya ambil contoh ini. Seorang pengemudi motor, dia mengenakan helm, dan juga pada saat COVID kita harus mengenakan masker atau mencuci tangan sebelum makan. Jadi mengenakan helm itu karena untuk menjaga keselamatan. Ya kita meyakini bahwa kalau aturannya seperti kalau sudah mengatakan seperti itu, maka kita harus pakai, dan juga masker. Kalau kita sudah tidak mengenakan masker, maka pasti akan terpapar COVID. Di sini yang disebut dengan keyakinan kita bahwa hal itu benar-benar akan terjadi. Jadi ini prosedur untuk bagaimana kita membentuk keyakinan sekolah atau di kelas kita. Yang pertama, kita mempersilakan semua warga sekolah atau murid di sekolah atau di kelas kita untuk mencurahkan pendapatnya tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Jadi kita diskusikan bersama. Jadi di keyakinan sekolah kelas ini kita diskusikan bersama dengan murid dan guru. Kita sendiri menyampaikan, jadi anak menuliskan, oh kita harus begini. Jadi disinilah kita harus bisa mendapat input, masukan dari anak-anak, dari guru. Kita harus buat seperti ini. Dari inputan itu kita mencatat semua masukan-masukan, semua yang ada di situ, semua warga sekolah. Kita catat semua di papan tulis yang bisa dilihat oleh semua warga sekolah. Jadi kita buat musyawarah, berdiskusi bersama, mencatat semua apa yang harus kita lakukan, lalu kita catat. Dari hasil curahan pendapat itu, kita harus menggantikan kalimat itu menjadi kalimat positif. Jadi contoh kalimat positif, kalimat negatifnya. Jangan buang sampah sembarangan. Ini kalimat negatif. Jadi kalau kita omong kalimat positif dan kalimat negatif, kita sudah tahu. Jadi dari semua curahan hati dan tulisan-tulisan anak dan guru itu, lalu kita buat dalam sebuah kalimat positif. Misalnya di situ, kalimat positifnya, buanglah sampah di tempat sampah. Jadi kalimat positifnya. Jadi kita tulis keyakinan kelas ini dalam bentuk kalimat-kalimat positif. Dan juga setelah itu kita meninjau ulang keyakinan yang telah dibuat, lalu diletakkan di tempat yang semua bisa akses. Dan juga jangan terlalu banyak aturan. Jangan terlalu banyak, walaupun tulisnya banyak, tetapi kita meyakini bahwa kita untuk kali ini kita harus buat seperti ini. Jadi jangan terlalu banyak, cuma sedikit tetapi bisa dilakukan di sekolah atau di kelas itu. Jadi tadi, jadi keyakinan kelas ini. Mengapa keyakinan? Mengapa keyakinan sekolah atau kelas? Mengapa tidak peraturan? Mengapa bukan peraturan tetapi keyakinan? Karena tadi seperti yang saya contohkan tadi, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Karena kita meyakini bahwa kalau kita tidak mengenakan helm, maka keselamatan kita pasti akan terancam kalau ada kecelakaan. Kita meyakini itu. Dan juga mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat. Jadi kita semua meyakini bahwa kalau kita tidak mengenakan helm,
mengenakan masker, maka pasti kita akan terpapar COVID. Jadi ini yang disebut dengan keyakinan. Jadi semua kembali pada diri kita masing-masing. Meyakini bahwa itu penting, hanya begitu. Jadi kita semua meyakini bahwa itu tuh sangat penting bagi kita di sekolah ini. Seperti itu tadi. Untuk keyakinan sekolah atau kelas yang perlu diperhatikan dalam membentuk atau membuat suatu keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama itu lebih abstrak dari peraturan. Jadi peraturan itu dia rinci satu persatu, tapi dia rinci harus ini terlalu banyak. Jadi kalau di keyakinan kelas atau sekolah itu dia lebih abstrak dan berupa pernyataan universal. Dibuat dalam bentuk kalimat positif tadi, tidak dibuat dalam bentuk kalimat negatif. Jadi buat dari sekian curahan hati, curahan pendapat itu dibuat dalam bentuk kalimat positif. Sedikit tapi mudah diingat, jangan terlalu banyak. Terus sesuai dengan kondisi sekolah atau kelas. Kalau kita di sini contoh, tidak pernah siswa tidak pernah membawa HP ke sekolah. Kalau kita buat keyakinan kelas terkait dengan HP kan tidak ada. Jadi kita melakukan keyakinan, buat kesepakatan itu untuk dilakukan di sekolah itu sesuai dengan kondisi kita di sini. Jadi kita sama-sama berdiskusi terkait dengan kondisi. Jadi semua warga sekolah atau kelas itu dilibatkan. Jangan sampai tidak dilibatkan, nanti semua yang kita sepakati dia tidak tahu. Jadi nanti anak itu melakukan kesalahan, kita bertanya, apakah tahu dengan keyakinan sekolah atau kelas kita? Dia tidak tahu karena dia tidak dilibatkan. Ada segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan masalah. Ada langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas. Ya. Jadi karena siswa melakukan kesalahan, kita menstabilkan identitasnya dengan mengajukan pertanyaan. Misalnya, anak datang terlambat. Mengapa hari ini datang terlambat? Tanya dan dia respon, oh karena tadi malam kami ada seremonial adat, misalnya seremonial adat sehingga hari ini saya datang terlambat. Jadi dia sendiri menyampaikan. Kira-kira mungkin lalu pertanyaan lanjutannya, kenapa kira-kira saja, menurut yang bersangkutan anak ini supaya tidak boleh terlambat, caranya bagaimana? Dia sendiri menemukan. Itu kita masuk pada validasi tindakan yang salah. Jadi dia sendiri menemukan. Ya kita tidak mempersalahkan, tetapi kita kembali bertanya kepada dia. Oh saya kalau menurut saya akan sebelum tidur saya mengingatkan bapak atau mama saya kalau saya bangun terlambat bisa membangunkan saya misalnya. Maka dia sendiri menemukan caranya. Terus menanyakan keyakinan yang tadi kita sepakati tadi sebelumnya tadi di keyakinan kelas. Semua kesepakatan kita ini misalnya, oh semua murid datang tepat waktu misalnya, keyakinan kelas seperti itu. Maka kita bertanya kepada dia, menurut saudara, menurut masih ingat tidak dengan keyakinan sekolah atau kelas kita? Oh masih ingat, bagaimana keyakinan semua murid harus datang tepat waktu? Maka menurut pada saat ini berarti sudah melanggar keyakinan kelas yang kita sepakati. Kira-kiranya bagaimana? Maka dia sendiri menemukan, bukan dari kita untuk memaksa harus ikut. Kalau datang terlambat, besok tidak boleh terlambat lagi. Tapi dia sendiri menemukan karena harus dari dalam dirinya supaya dia bisa mengingat. Kalau atas paksaan maka dia mengganggu dan dia menyetujui. Besok dia lakukan, tapi lusa pasti dia sudah tidak ingat lagi. Jadi itu segitiga restitusi ini
bagaimana cara untuk menyelesaikan persoalan siswa. Ya, kita semua mencari jalan. Kita lanjut. Baik, mungkin sebelum berakhiri saya sedikit sebuah tulisan. Masa depan dunia ada di kelas saya hari ini. Guru dapat mengubah hidup hanya dengan campuran kapur dan tantangan yang tepat. Guru orang yang memiliki hati yang besar untuk membantu membentuk pikiran yang kecil. Dan bagi dunia, kamu mungkin hanya seorang guru, tetapi bagi siswa semua adalah pahlawan. Jadi bagi orang lain kita ini cuma guru, tetapi semua proses yang telah kita lalui lakukan bersama. Bagi murid, orang lain mengatakan bahwa kita guru, tetapi bagi murid kita, dia akan mengatakan dia adalah pahlawan saya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih, salam dan bahagia. Mungkin saja saya kembalikan kepada Ibu Kepala. Terima kasih Pak Blas atas apa yang disajikan lewat materi yang beberapa menit lalu Pak Blas sudah berikan kepada kami teman-teman gurumu. Semoga segala sesuatu yang sudah Pak Blas terapkan hari ini dapat berguna bagi teman-teman gurumu sekalian di masa yang akan datang. Ketika ada teman-teman guru yang nanti bergerak maju untuk mengikuti guru penggerak, maka pasti keadaan seperti ini akan dilalui. Maka teman-teman, walaupun kita sudah capek, tetapi kita merasa bahwa ada hal baik yang berguna untuk masa depan kita. Kita kembali berterima kasih kepada Pak Blas sekali lagi atas apa yang disajikan pada siang hari ini. Terima kasih Pak Blas, jasamu untuk kami tidak bisa kami balas kecuali Yang Maha Kuasa. Barangkali hanya ini saja yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih, selamat.